Shalom bagi kita semua, tapi kebiasaan bagi saya memang Bapak Ibu sudah terkasih, sebelum saya sampaikan sesuatu, yang organisnya boleh nggak kita ulang haleluyanya, lebih semangat dia. Haleluya, ya, ya. Haleluya, haleluya. Maksud saya terima kasih. Kalau kita sebelum menyambut firman Tuhan dengan semangat, tidak bisa tidak, pengkhotbah juga akan semangat menyampaikan firman Tuhan. Mungkin juga Pak Pendeta Simbolon kalau mendengar jemaat seperti itu, dia pasti akan lebih semangat menyampaikan firman. Sebab jemaat dengan sungguh-sungguh begitu. Nah, baik, terima kasih kepada kita semua. Kita boleh bertemu di sini. Ini mungkin saya pertama kali memimpin ibadah. Terima kasih buat Pak Pendeta Marius Simbolon dan juga majelis di gereja kita GKI Gunung Sinabung. Tapi kalau saya rasa untuk perkenalan diri, saya rasa kita semua sudah kenal. Saya juga udah lama kenal jemaat di sini. Saya Pendeta Hendrik Sipautar. Saya melayani di GKI Sumut Tanjung Rejo. Dulu sama satu gereja saya dengan Pak Pendeta Marius kita di sini. Sekarang beliau sudah menjadi pendeta di sini, dan istri saya Pendeta Eka Helena Boru Siregar. Dan memang ada nanti satu kesempatan, ada sesuatu yang mau dilakukan penelitian oleh Bu Pendeta di sini. Tapi terima kasih buat kesempatannya, kita boleh beribadah bersama. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan yang telah kita baca tadi, baik dari kitab Zefanya 1 ayat 7, kemudian ayat 12 sampai 18, kemudian lagi dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30, ini mengambil sebuah tema, mengarungi waktu dengan bijak. Mengarungi waktu dengan bijak. Artinya kepada kita, sebenarnya mau diarahkan bagaimana kita pergunakan. Kita memanfaatkan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena suatu saat waktu hidup kita itu akan Tuhan ambil kembali. Sebab Ia yang memberikan kepada kita, maka waktu itu juga akan kembali kepadanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika saya persiapkan firman Tuhan ini, saya teringat Bapak Ibu dengan ada sebuah buku renungan yang saya baca, dan di dalam buku renungan itu ada sebuah ilustrasi yang sebenarnya juga saya rasa sangat bagus kalau ini kembali mengingatkan kita. Saya cerita sedikit kepada kita. Ada sebuah ilustrasi cerita begini. Di suatu waktu, iblis merasa bahwa hasil dari upaya mereka untuk menggoda, merayu manusia, ini sudah semakin kurang hasilnya. Sudah semakin banyak orang-orang tidak lagi peduli dengan cara mereka merayu, upaya mereka. Maka pimpinan iblis, entah siapapun namanya itu, dia berpikir gini, ini kami harus bicara dulu ini. Ini kami harus buat rapat. Kira-kira terobosan apa? Apa cara yang harus dilakukan supaya manusia semakin banyak terjerat dengan rayuan kami? Supaya juga iblis-iblis yang berkeliaran ini semakin dapat menemukan cara, harus begini. Lantas karena dia pimpinan iblis, dia lakukan rapat. Dia panggil semua iblis-iblis yang berkeliaran, ayo rapat dulu. Jadi bukan cuma majelis yang rapat berubahnya, bukan cuma jemaat. Iblis juga kadang rapat berubahnya. Ketika saya iya ya, tapi itu hanya sebagai intermezzo saja. Nah, ketika sudah kumpul, mungkin kita pernah dengar cerita ini. Lalu pimpinan iblis katakan kepada semua peserta, saya panggil semuanya kemari, karena memang ada sesuatu hal yang sangat penting bagi saya. Dijelaskan bahwa bagaimana upaya yang mereka lakukan selama ini sudah semakin kurang efektif. Kita harus temukan cara yang lebih baik lagi, dia bilang begitu. Oleh karena itu saya panggil, kita semua coba berikan, ada nggak pendapat kita, cara yang lebih baik? Kira-kira bagaimana upaya kita makin menggoda manusia? Mendengar ini, semua iblis-iblis yang hadir diam. Masing-masing berpikir, apa ya? Selama ini kubuat begini memang benar juga. Manusia sudah semakin nggak peduli. Kira-kira apa ya? Itu pikiran iblis-iblis yang hadir. Di tengah-tengah keheningan, tiba-tiba ada satu iblis yang tunjuk tangan. Pak pimpinan, saya punya usul, dia bilang. Oh, silakan.
Apa yang kamu mau katakan? Begini, Pak Pimpinan. Bagaimana kalau usaha kita untuk merayu manusia, kita katakan kepada mereka, jangan kalian mau lagi dengar Tuhan. Tuhan itu membohongi kalian selama ini. Dibilang Tuhan bahwa ada upah manusia, ada sorga. Manusia yang baik, manusia yang melakukan firman Tuhan, kelak akan masuk sorga. Itu tidak benar. Jangan percaya. Bagaimana Pak Ketua? Itu usul yang bagus kan? Kata si iblis ini. Mendengar ini, peserta-peserta yang hadir, ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang bilang, usul bagus itu, usul bagus. Tapi ada yang bilang, enggak, itu usul sudah lama. Dari dulu kami juga sudah lakukan itu. Alasannya begini, dari dulu manusia udah tahu sorga itu ada. Jadi kalau kita bilang nggak ada sorga, mereka nggak akan dengar. Cari usul lain dah. Diam lagi semua. Apa ya kira-kira? Terus tiba-tiba ada lagi yang tunjuk tangan. Pak Pimpinan, saya ada usul. Oh silakan, dibilang pimpinan iblisnya. Bagaimana? Kalau menurut saya, cara yang paling efektif, kebalikan dari usul tadi. Jangan kita bilang memang sama manusia, sorga itu nggak ada. Karena manusia sudah tahu. Gini aja, kalau kita bilang sama manusia, jangan percaya sama ancaman Tuhan. Bahwa neraka itu tempat di mana manusia akan dihukum. Gak usah percaya. Neraka itu nggak ada. Supaya manusia bebas melakukan apapun kejahatan itu. Jangan ditakut-takuti manusia dengan neraka. Bahwa di sana juga nggak ada iblis akan dihukum, nggak ada. Gimana Pak Ketua? Nah, mendengar ini juga ada orang iblis-iblis yang setuju dengan yang tidak. Yang tidak setuju bilang begini, aduh itu pun juga udah kuno. Dari dulu juga kami sudah katakan itu kepada manusia. Nggak usah takut, neraka tidak ada. Nggak ada hukuman, nggak ada. Itu cara Tuhan aja untuk nakut-nakuti manusia. Dia bilang begitu. Semua bingung. Terus caranya gimana? Hening lagi rapat itu. Terus ada satu iblis yang masih junior. Masih baru-baru iblis dia. Ya. Itu tangan. Pak Pimpinan, saya ada usul. Silakan, apa usulnya? Begini Pak. Jangan kita bilang sama manusia. Tidak ada sorga, tidak ada neraka. Karena orang-orang beragama itu pasti tahu sorga, neraka ada. Gak usah kita bilang. Tapi begini saja. Kita rayu mereka. Supaya mereka itu membuang-buang waktu hidup mereka. Kita bilang aja, gak usah khawatir. Udah, masih ada hari esok. Senang-senang aja hari ini. Besok kalau mau bertobat, udah besok aja bertobat. Gak usah sekarang. Loh, masih ada hari besok, masih ada minggu depan, masih ada bulan depan, masih ada tahun depan. Udah di situ aja. Ketika kamu sudah puas dengan dunia ini, ketika kamu sudah puas dengan bersenang-senangmu, baru di situ bertobat. Udah gak usah. Makanya memang terkadang sangat sulit cari majelis. Karena dia bilang apa? Aduh Pak, saya masih kerja, saya masih hidup dalam dunia Pak. Nantilah kalau saya pas sudah pensiun. Masalahnya ketika dia pensiun, udah stroke duluan. Kan begitu. Tapi saya tidak tahu apakah di sini juga sulit mendapatkan majelis. Biasanya di semua GKI begitu. Apakah mereka terkena dengan godaan iblis ini? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nah begitu. Ketika mendengar ini, benar juga. Jangan kita lawan pikiran manusia, tapi kita ajak mereka untuk menikmati hidupnya. Waktu hidup mereka, akhirnya mereka sia-siakan. Mereka terlena dengan hidup mereka. Udah besok aja. Udah nggak usah gereja hari ini. Kan mendung. Agak-agak gerimis. Tarik selimut aja. Makanya ada sebuah pertanyaan. Bapak, Ibu, saudara semua. Hari apa yang paling enak tidur pagi? Kenapa ya? Tidur aja. Minggu depan. Apalagi pas yang khotbah. Yang khotbah lagi nggak suka kan. Minggu depan udah ganti. Udahlah. Belum sampai minggu depan mati duluan dia. Kan begitu. Manusia akhirnya terlena. Udah. Mendengar ini. Usul yang bagus. Maka dirancanglah. Iblis-iblis ini kemudian mengambil cara. Bagaimana
menggoda manusia untuk menyia-nyiakan waktunya. Tidak lagi memakai waktunya dengan sikap yang bijak. Ini. Nah, yang saya mau katakan di sini, saya tidak mau katakan di mana iblis-iblis itu rapat, tapi yang saya mau katakan kepada kita bahwa iblis punya selalu cara yang luar biasa, cara yang memang sangat-sangat hebat. Untuk apa? Untuk menggoda kita, menarik kita dari kehidupan iman kita. Harus awas. Waktu Tuhan berikan kepada kita, kehidupan Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetapi bagaimana kita memakai ini semua? Iblis berupaya untuk kita tidak memandang ini sebagai sebuah anugerah. Kita berpikir kita masih ada waktu besok. Kita berpikir waktu hidup kita masih panjang. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu tuh? Nggak ada yang tahu tentang hidup kita. Apakah kita bisa hidup sampai besok? Siapa yang tahu? Karena bagi manusia, ada memang 3 hal yang tidak dia ketahui tentang hidupnya. Apalagi tentang matinya. Manusia tidak pernah tahu kapan dia mati. Ya kan? Manusia tidak pernah tahu di mana dia mati. Di rumah, di jalan, di rumah sakit, atau di kedai kopi. Ada orang pernah bilang, skak. Memang lawannya benar-benar skak, mati langsung lawannya. Nggak ada yang tahu toh. Ketiga, bagaimana dia mati. Nggak ada yang tahu. Tapi manusia semua satu hal dia tahu, bahwa dia akan mati. Kan itu. Kita semua tahu kita akan mati, tapi tidak tahu kapan kita akan mati. Tidak tahu di mana kita mati. Tidak tahu juga bagaimana cara kita mati. Tapi iblis berusaha untuk menggoda kita, mengabaikan hal-hal seperti ini. Kita merasa hidup kita aman terus. Nah, oleh karena itulah firman Tuhan juga kalau kita perhatikan dalam Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30 ini mencoba mengajarkan orang banyak saat itu, terlebih juga para murid, supaya mereka memahami bagaimana mereka memakai waktu hidupnya itu dengan sebaik-baiknya. Dan tema kita berkata bijak, mengarungi waktu dengan bijak. Mengarungi waktu dengan bijak. Nah, untuk itu Yesus mengajarkan tentang sebuah perumpamaan. Ada sebuah perumpamaan dikatakan ada seorang tuan yang kaya. Ada seorang tuan yang kaya, dia punya hamba-hamba. Masalahnya, sang tuan dikatakan akan pergi ke negeri yang jauh, ke luar negeri. Maka harta yang ada pada dia, gimana nih? Memang Tuhan pakai perumpamaan ini. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu dikatakan di sana. Ketika dia mau pergi, dikatakan dalam bagian awal ayat 14, ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Bapak Ibu tahu tidak? Ini sesuatu hal yang aneh loh. Ini sesuatu hal yang aneh. Dan Yesus sengaja katakan ini. Seorang tuan mempercayakan hartanya kepada hamba pada masa Yesus itu tidak lazim. Nggak lazim. Seorang tuan mempercayakan harta kepada hamba. Sebab saat itu hamba tidak punya hak untuk mengelola sesuatu. Bahkan hidupnya saja ia bukan yang punya. Hidupnya, nyawanya yang punya adalah sang tuan. Sang tuan. Bagaimana mungkin ia yang seorang hamba bisa dipercayakan? Nah, dari sini sebenarnya Tuhan mau katakan kepada orang-orang yang mendengar, juga kepada kita, bahwa apa yang kita miliki sebenarnya, bahwa apa yang Tuhan percayakan sebenarnya kepada kita, satu orang pun sebenarnya tidak ada pernah yang layak untuk menerimanya sesungguhnya. Nggak ada. Siapa kita? Sedangkan sang hamba saja untuk dipercayakan harta nggak layak. Apalagi kamu yang dipercayakan sesuatu. Nggak pernah layak. Jangan pikir karena kamu hebat, Tuhan percayakan sesuatu kepadamu. Ini mungkin karena kehebat. Bukan. Tapi karena Tuhan memandang kamu sebenarnya nggak layak. Tapi ia layakkan. Anugerah Tuhan luar biasa bagimu. Kasih Tuhan luar biasa bagimu. Bahkan melebihi dari kondisimu yang sebenarnya tidak layak. Satu orang pun, kita semua. Tapi walaupun tidak layak, Tuhan katakan sang Tuhan tetap mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Nah, atas dikatakan, ya panggil 3 orang hambanya. Ini enak sebenarnya cerita ini. Kepada yang satu dia berikan, kepadamu kuberikan 5 talenta. Kepada yang kedua dia berikan, kepadamu kuberikan 2 talenta.
Kepada hamba yang ketiga dia katakan, kepadamu kuberikan 1 talenta. Apa yang muncul dalam benak kita? Sang Tuhan memberikan 5, 2, 1. Ada orang-orang yang berkata, kenapa berbeda? Ya, kenapa Sang Tuhan berikan talenta-talenta yang berbeda? Bapak Ibu pernah dengar, pernah mengerti nggak, pernah tahu tidak, apa arti talenta sebenarnya? Talenta itu bukan apa yang kelebihan yang kita punya, tidak. Talenta, dia punya talenta menyanyi, orang sering bilang gitu ya. Oh, dia punya talenta berkhotbah, orang sering bilang begitu. Dia punya talenta yang lain. Enggak. Talenta itu sebenarnya dulu adalah ukuran. Talenta adalah ukuran. Ukuran. Jadi kita kan kenal ukuran. Ya, kalau misalnya untuk berat, ukurannya adalah kilogram, ton. Kalau ukuran untuk jarak, meter atau kilometer. Kalau ukuran untuk mata uang saat itu, pada masa Tuhan Yesus, ada yang namanya talenta. Talenta itu ukurannya adalah 6.000 dinar. 6.000 dinar itu. Gaji satu orang, satu hari adalah 1 dinar. Jadi untuk mendapatkan 1 talenta, seseorang harus bekerja 6.000 hari. Banyak? Banyak dong. Jadi kalau untuk masa saat itu dengan 1 dinar, 1 talenta, orang sudah bisa beli 300 ekor lembu. Toke lembu dia langsung. Kalau punya 1 talenta. Toke lembu langsung dia. Nah, kita kembali. Tadi dikatakan kepada yang 1 Sang Tuhan berikan 5. Kepada yang kedua Tuhan berikan 2. Kepada yang ketiga Tuhan berikan 1. Orang-orang berpikir, kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Mengapa enggak ya 5, 5, 5? Ya jangan pilih kasih dong Tuhan. Ya kalau kepada yang satu Tuhan berikan A, yang kepada yang lain, supaya jangan ada kecemburuan tuh. Orang-orang pernah berkata demikian. Tapi lihat dulu, firman Tuhan dikatakan dalam ayat 15, masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Allah berikan 5 talenta kepada yang satu, karena memang dia sanggup 5 talenta. Allah berikan kepada yang kedua 2 talenta, karena memang kesanggupannya 2 talenta. Allah berikan kepada yang ketiga 1 talenta, karena memang kesanggupannya cuma 1 talenta. Kalau Tuhan samaratakan semua, atau kalau Sang Tuhan menyamaratakan, bisa bahaya. Kalau truk cuma muatan 5 ton, dimasukkan 50 ton, hancur enggak? Hancur. Bapak Ibu, kalau kemampuanmu hanya sebatas yang kamu bisa, tapi diminta kepadamu lebih dari apa yang kamu mampu, kamu bilang apa? Oh, enggak sanggup aku. Enggak sanggup aku. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan mengerti batas kemampuanmu. Maka bersyukurlah kalau Tuhan berikan sesuatu kepadamu sebagaimana batasmu. Tapi terkadang kan masalahnya begini. Terkadang kita cemburu dengan orang, apalagi kalau orang toba bilang, mangapian. Mangapian artinya, ya Tuhan gimana sih? Aku udah kerja keras nih Tuhan. Banting tulang dari pagi sampai malam. Hasilnya begini. Dia makan tidur, makan tidur, makan tidur. Enak-enak, hidupnya enak. Kan sering ada orang-orang Kristen bilang begitu. Ntar dulu, jangan langsung cemburu dah. Bapak Ibu tahu tidak? Kepadanya juga akan diminta pertanggungjawaban. Kepadamu juga akan diminta pertanggungjawaban. Nah, Sang Tuhan memberikan ini karena dia tahu. Dan dia punya rencana untuk itu semua. Tetapi di balik itu coba kita lihat. Walaupun Sang Tuhan memberikan berbeda-beda jumlah talentanya. Tapi coba kita lihat sisi yang lain. Ternyata walau bagaimanapun kemampuan hamba-hambanya, Sang Tuhan tetap berikan toh. Memang ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tetapi tidak ada yang Sang Tuhan tidak beri. Kan begitu? Kan nggak ada. Semuanya Sang Tuhan ini beri. Kecuali kalau misalnya Sang Tuhan bilang, oh kamu ya 5 talenta bolehlah. Kamu 2 talenta. Nah, kamu nggak bisa apa-apa, udah nggak usah dikasih. Nah itu bisa saja. Tapi Sang Tuhan dikatakan di sini mempercayakan permasalahan berapa banyaknya
Itu menurut kemampuan mereka. Sang Tuhan juga yang kita percaya ini mempercayakan sesuatu kepada kita. Bahkan mungkin banyak hal Tuhan percayakan kepada hidupmu. Banyak hal. Gak ada manusia yang Tuhan tidak percayakan sesuatu. Dasarnya saja, Tuhan percayakan waktu hidup buatmu. Tuhan percayakan nafas hidup buatmu. Tuhan percayakan kekuatan dalam dirimu. Itu kan sudah merupakan sebuah hal yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan kepada hidupmu. Jadi jangan selalu melihat sesuatu yang tidak kita punya, tapi orang lain punya. Sehingga kita merasa, aduh Tuhan sudah bertindak tidak adil kepadaku. Semua orang sama-sama punya masa hidup, waktu hidupnya. Ini yang menjadi penekanan bagi kita. Sang Tuhan tetap percayakan kepada hamba-hambanya sesuatu hal yang penting buat mereka. Dan inilah yang harus mereka pertanggungjawabkan kelak. Lalu dikatakan setelah mempercayakan talenta-talenta ini, sebenarnya jumlahnya besar sekali. Seperti saya bilang tadi, untuk mendapatkan satu talenta butuh 6.000 hari bekerja. 6.000 hari bekerja upahnya. Jadi kalau kita potong dengan uang makan kita, nggak lagi 6.000 hari, lebih tambah lagi. Saya nggak tahu kalau misalnya 50.000 gaji satu hari seseorang, kali 6.000, kalkulator pun error langsung. Kali-kalikan. Terlalu banyak jumlahnya. Itulah jumlah satu talenta. Ketika dia sudah bagikan ini semua, sang Tuhan pergi. Ia benar-benar percayakan ini. Ia benar-benar memberikan kepada kita hak untuk mengelola ini. Mau kita apakan, silahkan. Makanya dikatakan ada 3 sang hamba ini. Hamba pertama kemudian pergi memakai 5 talenta ini. Sang hamba kedua juga pergi memakai talenta ini. Sang hamba ketiga, ini yang agak berbeda. Ia kemudian pergi ke suatu tempat, ia gali tanah, ia simpan talenta ini di bawah tanah. Cara-cara yang berbeda manusia memakai dan mengelola sesuatu yang Tuhan percayakan. Cara-cara yang berbeda dari manusia memakai waktu hidupnya. Ada yang dikatakan bijak, ada yang dikatakan bodoh. Kita mungkin ingat dengan beberapa waktu yang lalu khotbah kita, ada 10 perempuan yang sedang menanti sang mempelai. 5 dikatakan bijak, 5 dikatakan bodoh. Karena apa? Cara mereka memaknai, cara menanti sang mempelai datang. Nah, saat ini juga Yesus juga kembali mengingatkan kita bagaimana cara kita menantikan, karena saatnya akan tiba nanti sang Tuhan yang empunya talenta akan datang dan meminta pertanggungjawaban. Memang dikatakan Bapak Ibu, lama setelah itu. Artinya apa? Tuhan nggak terburu-buru. Tuhan berikan kesempatan sebebas-bebasnya buat kita. Sebebas-bebasnya buatmu. Bagaimana kamu memakai hidupmu. Ketika kamu mulai kanak-kanak. Ketika kamu sudah pemuda, remaja. Ketika kamu dewasa. Ketika kamu berkeluarga. Ketika kamu tua. Bahkan ketika kamu mau mati, bagaimana kamu memakai dan memaknai masa-masa hidup. Terkadang kita lupa. Terkadang kita abai. Bahwa ada saatnya kita akan berikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Apa yang sudah kau lakukan? Apa yang sudah kau perbuat? Ketika saatnya tiba, tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Saya bukan menakut-nakuti kita. Saya nggak suka iman tumbuh dari ketakutan. Tapi saya lebih suka iman tumbuh dari sebuah sukacita. Tetapi saya mau ingatkan berdasarkan firman Tuhan, akan ada saatnya Bapak Ibu. Akan ada saatnya kita datang kepada Tuhan, mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita. Kalau dalam hidupmu, engkau tidak pernah melakukan, bahkan hidupmu bukan seperti yang Tuhan kehendaki, maka jangan nanti menyesal ketika sebagaimana dikatakan dalam bagian akhir, di sanalah akan ada ratap tangis dan kertak gigi, akan ada sebuah penderitaan yang tak berkesudahan. Jangan pikir Bapak Ibu, kamu cukup hanya menjadi Kristen, Kristen yang simbol saja. Jangan pikir cukup itu. Saya sering katakan juga kepada jemaat, jangan pikir kalau kamu Kristen, kamu pakai simbol-simbol Kristen sudah cukup.
Di rumahmu itu sering saya lihat itu di depan rumahnya, kalau masuk ucapkan shalom. Ya kan? Di dalam rumahnya ada hiasan, ya Tuhan, kamu kuserahkan rumah ini pagi, siang, sore, malam kepadamu. Emangnya Tuhan satpam kok bikin? Kalau dalam rumahmu nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, mana mungkin engkau katakan itu? Jangan pikir ketika kalau orang misalnya apa? Ngomong sama orang, shalom, Tuhan berkati, GBU, GWS, entah apa-apa lagi itu. Tiap pagi kirimi firman Tuhan di WA. Saya punya beberapa WA itu, WA group. Tiap pagi, happy Sunday, happy Monday, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Orang-orang rohaninya luar biasa. Tapi kelakuannya gimana? Sering itu di WA. Happy Monday, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Terus saya lihat orangnya di gereja. Mana orang tadi yang ngirim? Tidak ada. Rupanya hanya happy Sunday-nya yang sampai ke gereja, orangnya tidak. Ingat, kelak nanti ketika sang Tuhan meminta pertanggungjawabanmu, yang masuk surga cuma handphonemu aja loh. Handphonemu aja masuk surga. Kamu enggak sama sekali. Tinggal kamu di neraka kamu. Sering kirim-kirimi firman Tuhan. Kalau kelakuanmu tidak benar, bukan itu cara mempertanggungjawabkannya. Tapi supaya orang lain lihat kita rohani. Saya pernah lihat itu juga, ada teman-teman kita, mohon maaf yang muslim, kalau dia naik ke angkot, dia bilang kan selalu, Bismillah. Nah, itu kebiasaan mereka. Orang Kristennya latah. Naik ke ke angkot, dalam nama Tuhan Yesus. Berarti luar biasa nih anak, nih orang ini luar biasa. Mau naik aja, dalam nama Tuhan Yesus. Terkejut, oh iya Yesus, dia bilang. Ada rupanya terkejut Kristen ya kan. Kalau orang, astagfirullahaladzim. Oh emangnya cuma kalian yang bisa. Terkejut, iya Yesus. Jangan pikir pertanggungjawaban yang demikian yang Tuhan inginkan dari hidupmu. Jangan pikir. Kita lihat bagaimana pertanggungjawaban yang Tuhan minta dari hamba-hambanya. Dia panggil hamba-hambanya. Ayo kemari, buat pertanggungjawaban. Ayo kemari, buat laporanmu. Ayo kemari, tunjukkan apa yang sudah kamu lakukan. Bukan apa yang sudah kamu katakan ya. Kalau hanya berkata-kata, siapapun bisa. Tapi belum tentu berbuat, semua orang bisa. Ayo. Lalu sang hamba yang pertama katakan, Tuhan, Engkau berikan kepadaku 5 talenta, aku hasilkan 5 talenta. Tapi ini hati-hati. Ada pernah majelis yang bertanya begini, berarti Pak, boleh menjalankan uang kan Pak? Karena 5 talenta menghasilkan 5 talenta. Dari mana kalian dapat ini? Loh, firman Tuhan bilang begini, tunggu dulu. Yesus memakai perumpamaan ini supaya apa? Supaya orang-orang bisa lebih mudah. Bukan permasalahan bisa jalankan uang. Hati-hati. Kalau memang begini nanti uang gereja pun udah kasih aja sama jemaat bunga berapa persen. Janganlah. Masa jadi begitu? Dia bilang. Enggak. Berarti enggak bisa Pak. Aduh. Jangan salah. Ini permasalahan bagaimana kita memakai dan mempertanggungjawabkan hidup kita. Bukan permasalahan uang. Bukan, saya bilang. Oh, udah sempat Pak mau kujalankan lo uang lo. Kupikir nggak berdosa. Ayo, jangan sempat jalankan, saya bilang begitu. Nah, dia minta pertanggungjawaban. Yang diberikan 5, menghasilkan 5. Yang diberikan 2, menghasilkan 2. Apa kata sang Tuhan? Baik sekali engkau hambaku. Engkau memakai hidupmu. Engkau sebagai orang bijak. Memaknai hari-hari hidupmu. Tuhan tidak permasalahkan. 5 talenta kok hanya menghasilkan 5. 2 talenta kok hanya menghasilkan 2. Tidak. Tuhan nggak bilang, kau kurang keras kau kerja kau. Ya agak dapatmu 6, 7, 8. Masa hanya 5? 5 talenta loh. Masa hanya 5 hasilnya? Apalagi yang 2. Lah, masa cuma 2? Enggak. Bagi Tuhan adalah ketika engkau memakai hidupmu. Permasalahan hasil, tunggu dulu. Terkadang jangankan untuk hasil Bapak Ibu. Memakai hidup kita sebagai berkat bagi orang di sekitar pun susah.
Bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu? Tuhan tidak permasalahkan hasil yang kamu dapat. Saya katakan sekali lagi, Tuhan tidak permasalahkan hasil berapapun kamu dapat. Tetapi Tuhan tanyakan, kamu pakai hidupmu dengan baik atau tidak. Itu loh. Saya tidak tahu di sini siapa kira-kira yang sudah yang lebih tua di kita. Ada nggak yang sudah umur 70 tahun kita? Ibu ya, 70 tahun. Enggak, 71. Wih, luar biasa, Bu. Saya tidak bisa bayangkan, mudah-mudahan saya bisa seperti ibu nanti. 71, mungkin 70 lebih. Tapi yang saya mau katakan, nggak terasa ya, Bu ya. Sudah usia 71 sekarang. Terkadang kita, terkejut. Udah 71 tahun. Nah, kita nggak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Kan begitu. Tapi akan ada saatnya. Sekarang bukan permasalahan usia lebih tua yang akan duluan. Terkadang ada orang yang baru lahir pun langsung mati kok. Terkadang ada yang masih kanak-kanak langsung mati kok. Ada. Masalahnya siap nggak kita? Siap nggak? Saatnya akan datang, Tuhan akan minta pertanggungjawaban itu. Apakah kita selama hidup sudah memperlihatkan kita sebagai orang-orang bijak? Orang bijak tahu tidak gimana? Orang bijak berpikir, hidupnya itu bukan perkara dia, seperti saya bilang tadi, menghasilkan yang banyak, tetapi bagi orang bijak, apakah dia sudah jadi berkat? Ketika dia ada di rumah, apakah keberadaannya di rumah menjadi berkat bagi orang seisi rumah? Gitu loh. Atau ketika dia berada di rumah, orang merasakan wis. Atau ibu-ibu, tolong periksa HP suamimu. Namamu dibuat di situ siapa? Ada suami yang bikin nama istrinya Nek Lampir. Karena memang istrinya luar biasa ngerinya. Ada yang dibikin Toba 1. Saya pernah lihat. Pak, nelpon ada Toba 1. Kenapa? Orang Rom itu. Toba 1. Artinya kayak polisi Toba lah itu. Pokoknya kalau itu nelpon, jangan Pak, jangan diangkat itu. Coba periksa HP suamimu. Namamu itu siapa dibuat sih? Atau dibikin poltok. Kenapa? Berarti ada sesuatu yang salah ini. Ada sesuatu yang salah. Keberadaanmu tidak menjadi hal yang indah. Tapi kalau misalnya di HP suamimu dibuat, namanya sayangku. Kita pun terkadang lihat HP suami situ, kita miss call biar nampak ya kan? Kita miss call biar nampak nomor kita itu sayangku kan begitu. Tapi kalau dibikin dia Nek Lampir, kan nggak enak. Itu hal kecil aja dulu. Hal kecil bagaimana kita di keluarga. Bagaimana juga kalau di gereja. Juga terkadang perlu juga Pak Pendeta lihat HP jemaat. Siapa sih namanya dibikin di HP jemaat? Ada yang terkadang bikin, entah apalah itu. Apakah juga kita hidup ini sebagai berkah? Tuhan minta pertanggungjawabannya kelak. Tuhan mau. Kita benar-benar. Maka sebelum hari itu datang, memang lama nanti. Memang lama. Tapi jangan pernah berpikir bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Makanya seperti saya katakan di bagian awal dalam cerita itu, ilustrasi tadi. Kita akan bilang sama manusia, udah masih ada waktu, masih lama, oke. Karena iblis tahu, Tuhan akan berikan waktu kepada kita. Tetapi ketika kita abai dalam hal ini, sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan. Kalau kita perhatikan tadi di firman Tuhan juga, dalam kitab Nabi Jefanya, bagaimana dikatakan tentang hari Tuhan. Hari Tuhan. Jefanya katakan kepada umat Israel saat itu, hari Tuhan akan datang dan di saat itu akan ada penghakiman dan penghukuman bagi orang-orang yang tidak taat. Saat ini mereka terlena dengan dunia ini. Mereka terlena dengan indahnya dunia. Terlena dengan segala sesuatu yang membuat mereka lupa dengan Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka akan dikejutkan dengan tiba-tiba hari Tuhan datang dan di sana Tuhan akan menghakimi setiap orang. Tidak ada yang bisa lewat dan lepas dari penghakiman Allah. Ketika kita mengabaikan hal ini, lebih suka dengan hidup di dunia, lebih suka dengan dosa-dosa hidup kita,
maka kelak kepada kita akan diminta pertanggungjawaban. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, mengarungi waktu sepanjang Tuhan masih berikan waktu hidup buat kita. Sepanjang Tuhan masih berikan nafas hidup buat kita. Mari, lakukanlah sebuah perubahan. Supaya tutur kata kita, perbuatan kita, kebersamaan kita, bisa membangun sebuah persekutuan yang baik. Saya yakin, jemaat Tuhan di GKI Sumut Gunung Sinabung ini akan selalu dan terus akan memakai waktu hidupnya dengan bijak. Amin toh? Harus itu. Kalau tidak, waktu akan berlalu. Makanya ada seorang filsuf dari Yunani, dia bilang begini, waktu ya, itu ibarat seorang yang botak berjalan dan kita mau menahan dia. Dari depan kita mau menahan dia dengan menjambak rambutnya. Masalahnya dia botak. Dan jambak begini, dia lewat. Dia mau lewat dari belakang, kita mau jambak lagi rambutnya menahan dia. Dia terus lewat karena dia botak. Yang mau dibilang filsuf ini apa? Tidak ada seorang pun yang bisa menahan waktu. Tetapi orang harus hidup bersama dengan waktu, memakai waktu hidupnya. Para orang tua, ketika kamu masih hidup, lihat anak-anakmu, kasihi mereka. Para anak-anak, ketika orang tua masih hidup, lihat orang tuamu, kasihi. Jangan ketika sudah mati, kau buat pesta besar-besar, supaya orang lain lihat, orang tuamu nggak pernah kau perhatikan ketika masih hidup. Ada nyanyinya ya. Pakai waktu selama masih hidup, supaya hidup kita terbangun. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Engkau ingatkan kami dengan kebenaran firman. Mengarungi waktu dengan bijak. Sebuah hal yang sangat indah. Kepada kami sebagaimana firman Tuhan, Engkau percayakan sesuatu yang indah bagi kami, yaitu waktu hidup. Kepada